Eh, apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapati seorang pemimpin yang pemimpin itu tidak menjalankan tugasnya dengan benar, tidak baik gitu ya. Dalam konteks ini pemimpin yang zalim, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita sebagai rakyat yang biasa tidak bisa melawan mereka kecuali kita berdoa kepada Allah gitu ya. Karena kita itu sebagai rakyat, kita sudah merasa terzalimi dengan kebijakannya yang merugikan rakyat. Dan kita sudah berusaha untuk menyuarakan agar dilakukannya keadilan, tapi tidak pernah dilakukan oleh pemimpin misalkan. Nah, maka salah satu yang harus kita lakukan, kita hanya berserah kepada Allah, kita berdoa kepada Allah. Ya. Yang penting tugas kita sudah menyampaikan dengan apa yang akan menjadi maslahat kebersamaan misal. Ya. Kalau misalkan itu semua sudah dilakukan, maka tanggung jawab kita sebagai rakyat mengingatkan pemimpin juga hilang, gitu ya Pak ya. Juga tidak ada. Makanya kalau kita kan tugas kita Pak, kita mengingatkan, man ra'a munkaron falyughayyir biyadihi. Siapa orang yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Lah Bapak nggak punya kekuasaan, kecuali Bapak seorang presiden misalkan. Kemudian ada bupati, gubernur yang kemudian mereka melakukan kemaksiatan, tidak memperlakukan rakyatnya dengan baik, kemudian Bapak tegur karena Bapak seorang presiden, Bapak mampu untuk mengubahnya, maka ubahlah dengan kekuatan Bapak. Kalau Bapak tidak mampu, karena Bapak bukan seorang presiden, bukan seorang pejabat, Bapak rakyat biasa, lalu Bapak ingin menyuarakan atas kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah misalkan, atau pejabat, man ra'a minkum biyadi fa in lam tasdi fabilisan, maka Bapak nasihati. Kalau Bapak tidak bisa menasihati, maka cukup dengan hati. Artinya apa? Hati kita mengatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang mungkar. Ya, maka itu sudah cukup menggugurkan kita sebagai rakyat untuk memberikan nasihat kepada mereka gitu Pak ya. Jadi itu. Lalu yang berikutnya tadi apa Pak? Contoh langsung ya, contoh langsung ya. Ketika kita mendapati seorang pemimpin ya, ketika orang itu kemudian melakukan kezaliman ya, apa yang secara langsung yang harus kita lakukan, begitu Pak ya, di zaman, karena ya kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau menurut logika kita kan nggak cukup hanya berdoa gitu. Ya. Masa sih ini kakinya, aduh Mas, tolong nggak kaki saya, masa begitu sih gitu. Iya, ya itu Pak, tadi saya sampaikan bahwa kalau paling ujung akhirnya, kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan kekuatan kita, namun tidak mempan juga misalkan, ya minimal kita masih punya doa kepada Allah. Tapi kita punya hak Pak. Contohnya misalkan gini Pak, demo Pak, demo itu sebetulnya dalam Islam itu nggak boleh Pak. Demo itu nggak boleh, kecuali demo karena kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin gitu ya. Itu dibolehkan ya. Dan itu jikalau suara kita sudah tidak didengarkan lagi Pak. Suara kita sudah tidak didengarkan lagi oleh pemimpin gitu ya. Kita sudah berusaha untuk menegakkan keadilan. Kita ingin dilaksanakan keadilan, namun tidak pernah dihiraukan oleh pemerintah, maka kita diperbolehkan untuk melakukan demo. Kalau seandainya itu sudah terbukti bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim. Kalau pemimpin yang masih ya artinya masih wajar, belum terlalu zalim Pak ya,
maka kita tetap tidak diperbolehkan untuk melakukan itu, gitu ya Pak ya. Jadi singkatnya seperti itu Pak. Yang penting kita ada usaha untuk menyuarakan agar ditegakkannya keadilan, agar dilaksanakan sesuatu yang bisa memberikan maslahat kepada rakyat, gitu ya. Maka itulah salah satu yang sikap kita untuk menyuarakan kepada seorang pemimpin. Oke. Ada lagi Pak? Pak Haji? Cukup Pak Haji? Oke. Para Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan segala kekhilafan kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang kelak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang hari ini sakit Allah angkat penyakitnya, yang hari ini terlilit hutang mudah-mudahan Allah bayarkan hutangnya, yang hari ini anaknya belum soleh-soleh mudah-mudahan Allah jadikan mereka anak yang soleh-solehah, anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yamhi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma yassir lana kulla umurana wa umura walidina wa umura auladina wa umura masjidina hadza masjid Quba ya rabbal alamin. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وتمام العافية في الدين والدنيا والآخرة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.